Selamat pagi, salam kasih bagi kita semua. Satu sukacita bisa menyapa bagi jemaat sekalian, walaupun hanya secara virtual lewat GKM Menyapa edisi hari ini. Saudaraku, mari kita melihat satu kebenaran firman Tuhan dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai yang kelima. Mengenai doa jemaat, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang yang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Saudara, doa adalah nafas hidup orang percaya. Hal ini senada diungkapkan pula oleh seorang bapak gereja bernama Martin Luther. Bapak gereja tersebut pernah mengungkapkan bahwa kehidupan tanpa doa adalah sama tidak mungkinnya kehidupan tanpa bernafas. Sebegitu pentingnya doa bagi setiap orang percaya, sehingga kita pun dipanggil untuk memiliki beban dan cara hidup yang selalu boleh menyampaikan doa kita kepada Allah. Sebagaimana ketika kita memperhatikan di dalam perikop yang telah kita baca tadi, ini merupakan satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang dikasihinya, yaitu Timotius. Timotius diutus kepada jemaat yang ada di Efesus dengan segala tantangan yang ada di sana, tetapi Paulus tetap menguatkan dia. Paulus tetap menggerakkan dia untuk juga dia memberitahukan bahwa sebagai pemimpin jemaat, Timotius harus dengan tegas mengajar, memberitahukan kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus untuk memiliki gaya hidup yang senantiasa berdoa. Bahkan ketika dikatakan di situ, naikkanlah doa permohonan serta doa syafaat. Menariknya di sini dikatakan doa syafaat. Apa yang dimaksud dengan doa syafaat? Doa syafaat sederhananya adalah kehidupan doa yang selalu mendoakan orang lain. Kehidupan doa yang kita selalu memiliki beban untuk mendoakan kepentingan orang lain dan bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Bahkan juga ketika kita bisa menyimak bersama-sama pengalaman-pengalaman daripada kehidupan sebagai pendoa syafaat yang boleh kita saksikan di dalam kehidupan umat perjanjian lama, khususnya tokoh-tokoh atau nabi yang Tuhan juga pakai di dalam zaman mereka dengan kasus-kasus yang ada, tetapi sungguh mereka juga menjadi pendoa-pendoa syafaat. Kita sebut bagaimana Abraham, Daud, Musa, Daniel, ada Elia, ada Hizkia, ada Nehemia, dan ada Daniel. Tokoh-tokoh yang dipercayakan Tuhan pada zaman itu, mereka juga melaksanakan tugas mereka sebagai pendoa-pendoa syafaat yang bergumul dengan situasi-situasi pada saat itu. Dan ketika di dalam perjanjian baru itu sendiri, di mana Kristus yang adalah sebagai pengantara, dia sebagai pendoa syafaat sejati, di mana Kristus sendiri menghubungkan kita yang adalah umat yang berdosa untuk boleh terhubung kepada Allah yang kudus. Dan cara perantara daripada Kristus Yesus ini dibuktikan di kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi juga panggilan bagi setiap kita orang percaya
apakah kita juga memiliki kehidupan doa yang terus juga kita memiliki beban untuk mendoakan orang lain, mendoakan bangsa dan negara kita. Kita bersyukur ketika 76 tahun Indonesia boleh merasakan kemerdekaan. Itu pun adalah bagian anugerah Tuhan. Dan sebagai tugas tanggung jawab warga negara yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi bangsa ini, kita pun dipanggil untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat. Baik itu bagi pemerintah kita, bagi pemimpin-pemimpin bangsa kita, untuk situasi kondisi pandemi saat ini yang semakin hari semakin meroket. Kita meminta anugerah Tuhan untuk memulihkan bangsa ini. Seraya kita juga terus mengingat ada orang-orang lain yang membutuhkan Tuhan. Disitulah tugas bagi kita untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi umat-Nya yang terus menjaga kehidupan doa dan menjadi pendoa syafaat yang boleh membawa bangsanya, membawa orang-orang lain untuk boleh mengenal Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemerdekaan.